Nah, ini saya akan praktekkan Bapak Ibu bagaimana mengedit menggunakan Camtasia 8. Nah, muncul pertama kali seperti ini. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan Camtasia 8 boleh menulis di kolom komentar. Ada siapa saja yang menggunakan Camtasia 8. Saya akan praktekkan bagaimana mengedit dasarnya nih. Dasarnya mengedit menggunakan Camtasia 8 dengan bahan-bahan yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke. Kalau seperti ini Bapak Ibu silahkan pilihnya adalah di close. Close saja. Oke. Kalau sudah di close silahkan Bapak Ibu maximize seperti ini. Ini tampilan awalnya. Ini adalah tool-toolnya atau alatnya. Alatnya semuanya hanya ada di situ saja Bapak Ibu. Yang ini namanya timeline. Dan yang tampilan itu namanya canvas. Tool, timeline, sama canvas. Nah, bahan-bahannya ini. Ini audio, ada gambar, dan ada video. Kalau Bapak Ibu sudah download, itu ada 3 file. Audio caranya kita harus pindah. Tapi ada satu catatan penting Bapak Ibu. Harus dibukanya, harus digeser ke clip bin. Jadi tidak bisa kalau dilepaskan di track itu tidak bisa. Klik, terus tarik, masukkan ke clip bin, terus di situ dilepas. Nah, itu udah masuk. Ini langkah sangat penting di penggunaan Camtasia 8 itu. Langkah pertama masukkan objek yang akan diedit itu adalah kita klik, drag atau geser, kita masukkan ke clip bin. Wajib buka clip bin. Kalau sudah, dia akan masuk objek-objeknya Bapak Ibu seperti ini. Oke. Objek-objeknya ada objek gambar, ada objek audio. Nah, audionya akan tinggal mainnya klik terus geser gitu Bapak Ibu. Nah, klik terus geser di timeline. Nah, dari sini saya akan memasukkan backgroundnya Bapak Ibu. Masukkan backgroundnya. Oke. Kalau sudah, ini kita geser sampai pojok dulu Bapak Ibu. Kita bisa mengatur durasi gambar itu sampai panjang. Silahkan praktekkan di sebelah kanannya. Terus nanti ditarik saja Bapak Ibu. Ini video. Silahkan diklik. Kita lepas di paling atasnya di sini. Nah, oke. Itu dengan durasinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan sekarang di sini adalah yang diperhatikan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kanvasnya, di sini rasionya bukan rasio yang seperti YouTube gitu loh. Kalau YouTube kan biasanya wide ya. Ini rasionya adalah rasio kotak. Pada waktu Bapak Ibu mengedit, pastikan rasionya bukan kotak, perbandingan panjang dan lebarnya itu tidak kotak. Sehingga Bapak Ibu harus setting di sini. Settingnya, Bapak Ibu silahkan arahkan ke editing dimension yang ada tulisannya 1050 kali 720. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu pilih menu, boleh digeser yang ini ke atas gitu. Ada yang namanya yang ke atas itu adalah yang widescreen. Widescreen Grid for YouTube. Biasanya kalau yang ukurannya 720, ini ukuran standar ya. Bisa 720 atau 1080. Kita pilih Grid for YouTube, oke. Nah, ini jadi wide. Selanjutnya kita perlu untuk memotong durasinya, menyamakan durasinya. Nah, ini yang penting. Menyamakan durasi itu kita perlu memotong dengan memilih menu split Bapak Ibu. Memilih menu split. Atau pencet tombolnya adalah tombol S Bapak Ibu. Nah, untuk men-skipnya Bapak Ibu tekannya adalah tekan tombol S. Bentar. Dari sini Bapak Ibu pilih 720. Nanti misalnya Bapak Ibu ada tidak jelas, saya akan mengulang sekali lagi. Oke, lihat seperti itu. Terus kita harus potong. Klik dulu. Pilih menunya adalah menu split. Atau Bapak Ibu pilih tombol S. Ini klik kanan, delete. Karena tidak akan kita pakai. Oke, sampai situ.
Dan yang ini juga kita split juga. Split. Kita tekan tombol S, yang tidak kita pakai itu bisa di delete saja. Nah ini kan panjang semua asetnya kan sudah sama. Aset video, aset gambar, dan aset audio. Tapi ukurannya tidak penuh, jangan sampai ada hitam-hitamnya sebenarnya kalau waktu editing. Kita bisa atur untuk backgroundnya itu sampai melebihi kanvas, itu nggak apa-apa. Seperti ini misalnya, kita atur supaya besar, menggunakan teknik yang seolah-olah pakai rule of third tadi, dan kita akan coba hilangkan warna hijaunya. Hilangkan warna hijaunya. Kita pilih visual properties, pilih more, terus pilih visual properties. Pilih more, pilih visual properties. Kita klik, dan di visual properties itu ada menu yang namanya adalah remove a color. Remove a color. Kita klik lagi, remove a color, dan Bapak Ibu silahkan pick warnanya, ambil warna yang hijaunya itu sesuai, Bapak Ibu. Hijaunya itu sesuai dengan warna hijau yang ada di sini. Silahkan diklik. Nah, sehingga seperti itu bersih. Kita tinggal atur toleransinya agar menjadi lebih bersih lagi. Hijau-hijau yang di samping itu hilang. Ini benar-benar bersih. Kita mengatur toleransi dan juga softness. Seperti itu. Kita akan coba lihat hasilnya, Bapak Ibu. Oke, so ini prinsipnya kalau Bapak Ibu menjadi presenter di video, sama prinsipnya seperti ini. Langkah pertama itu adalah atur-atur dan mengatur dan menambahkan efeknya adalah remove color. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah menambahkan teks Bapak Ibu. Untuk teks Bapak Ibu menambahkannya di call out seperti ini. Bisa mengatur. Atur durasinya, dan bisa atur ukurannya juga. Atur durasinya dan atur ukurannya. Baik, seperti itu. Menambahkan teks misalnya kita menuliskannya belajar menggunakan VR. Nah, kita bisa atur teksnya di sini, Bapak Ibu sekalian bisa atur teksnya dengan bold atau misalnya ukurannya diperbesar, hampir seperti Word saja, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, kita juga bisa mengubah warnanya, warna kotaknya. Kenapa saya lebih suka menggunakan kotak ini agar lebih terlihat sebenarnya teksnya. Kita bisa mengubah warna jadi merah, atau misalnya ini merah kurang cocok ya, di sini kita ubah warnanya hijau. Nah, seperti itu. Bordernya bisa Bapak Ibu atur. Ini, kasih warna, dan bisa atur juga ketebalannya, width-nya, ketebalannya. Seperti itu. Nah, itu untuk mengatur beberapa bordernya di sampingnya. Oke, jadi kalau misalnya kita coba cek seperti ini. Nah, itu menambahkan teks. Jadi dasarnya adalah tadi green screen, yang kedua adalah menambahkan teks. Namun kalau diperhatikan di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk menambahkan teks itu muncul dan hilangnya itu agak sedikit kaku. Sehingga perlu ditambahkan yang namanya fade in atau fade out kalau menggunakan Camtasia 8. Kalau Camtasia 2019 nanti lebih kompleks lagi. Bisa macam-macam. Nah, kita akan lihat hasilnya apabila diberikan fade in atau fade out. Nah, dia akan lebih halus muncul. Dan hasilnya tentu akan lebih rapi. Oke, baik. Sampai situ. Nah, kalau sudah tentu Bapak Ibu bisa save, tinggal di file save, itu bisa. Atau misalnya mengubah supaya langsung jadi video jadi. Bapak Ibu pilih produce and share sini. Produce and share. Settingannya di produce and share adalah MP4 720 only.
Kalau 720 tentunya renderingnya akan cepat, ukurannya juga tidak begitu besar. Tapi kualitas videonya sedikit lebih rendah dibanding yang 1080. Kita kasih nama, belajar menggunakan VR. Virtual reality misalnya. Terus atur penyimpannya mau di mana, kita pilih misalnya di E saja. Save. Ini kalau centang tuh berarti nanti akan ada dalam folder Bapak Ibu. Kita pilih di sini. Nah, renderingnya kalau kita dengan durasi yang singkat, kualitasnya 720, tentu renderingnya akan cepat. Tapi kalau semakin panjang, nanti 10 menit, 15 menit, renderingnya akan sedikit lebih lama untuk proses pembuatan. Nanti kita lihat hasilnya Bapak Ibu seperti apa yang diharapkan. Yang diharapkan seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, itu adalah menggunakan Camtasia 8 ya. Di Camtasia 8. Baik. Camtasia 8.